Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Kami harapkan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini dan pada kesempatan hari ini, kami dari petugas Puskesmas Sasa di bagian kesehatan ibu dan anak akan memberikan sedikit informasi tentang perlindungan ibu hamil dan menyusui pada masa pandemi. Gitu ya. Seperti yang telah kita ketahui selama ini, kita sering mendengar tentang itu istilah tentang COVID-19. Jadi di sini apa itu COVID-19? COVID-19 itu adalah virus yang mewabah dari Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Pada awal Januari ini, WHO sudah mengidentifikasi virus tersebut sebagai novel coronavirus atau 2019 nCoV. Kemudian pada Februari, WHO mengumumkan nama resmi virus ini adalah COVID-19. Virus corona ini adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang seperti MERS atau SARS. Gambaran atau gejala klinis dari penyakit ini adalah yang pertama demam, kemudian sakit kepala dan nyeri otot, terus batuk dan sakit tenggorokan serta disertai dengan sesak napas. Mengapa ibu hamil dan menyusui lebih rentan terhadap paparan COVID-19? Salah satu penyebabnya ialah mereka memiliki imunitas yang rendah karena perubahan hormon selama hamil dan menyusui. Apa yang harus dilakukan ibu hamil pada masa pandemi? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, ya. Seperti kita ketahui, makanan bergizi seimbang itu terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, ya, dan ditambah dengan susu, ya Bu ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik ringan seperti yoga atau senam hamil. Jadi ibu hamil perlu melakukan aktivitas fisik seperti yoga atau senam hamil. Kemudian minum tablet tambah darah sesuai dosis, ya, sesuai dengan dosis yang diberikan oleh petugas saat ibu memeriksakan kehamilan. Yang selanjutnya adalah yaitu memakai masker saat keluar rumah, ya. Jadi saat keluar rumah setiap ibu hamil wajib memakai masker, ya Bu ya. Dan lakukanlah personal hygiene setiap saat. Pada ibu hamil perlu dilakukan tips perlindungan, yaitu yang pertama, kita perlu membuat janji pemeriksaan pertama agar tidak terlalu menunggu. Jadi bagi ibu-ibu yang pertama sekali memeriksakan kehamilan ke fasilitas kesehatan, sebaiknya membuat janji sebelum ibu berangkat ke fasilitas kesehatan tersebut, sehingga nanti ibu sampai di fasilitas kesehatan akan dilakukan pemeriksaan segera dan ibu tidak terlalu lama menunggu di fasilitas kesehatan tersebut. Yang kedua, selama perjalanan menuju Pasienkes, lakukan pencegahan umum penularan, seperti ibu harus memakai masker dan menjaga jarak, ya. Kemudian sering mencuci tangan, ya, atau mencuci tangan atau memakai sanitizer. Terus isi stiker P4K melalui media komunikasi. Pelajari dan terapkan panduan di buku KIA. Periksa diri dan segera menuju Pasienkes apabila ada risiko atau tanda bahaya pada kehamilan. Jadi jika ibu hamil mempunyai tanda bahaya, ibu harus segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Untuk setiap desa kami sudah ada Polindes, ya, di Polindes Sasa, Polindes Teluk Lobang dan Polindes Tanjung Permai. Pastikan gerak janin mulai awal kehamilan di usia kandungan 20 minggu hingga setelah 28 minggu. Ya, jadi ibu harus merasakan gerakan janin pada kehamilan, umur kehamilannya 20 minggu dan 28 minggu, ya. Dan ibu juga tunda ke kelas ibu hamil. Jadi pada saat pandemi ini atau selama pandemi ini memang kegiatan kelas ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Sasa kita tunda sampai waktu batas yang tidak ditentukan. Perlindungan untuk ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir. Yang pertama, perawatan bayi baru lahir termasuk imunisasi tetap diberikan sesuai rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Untuk pemberian waktu dapat klik pada link berikut, yaitu jadwal imunisasi 0-18 bulan selama pandemi COVID-19 menurut IDAI. Ya, jadi ibu bisa mendapatkan informasi, ya Bu ya, melalui link yang tadi sudah kami sebutkan. Pemeriksaan pasca salin dilakukan dengan media elektronik sesuai prosedur.
segera menuju pasienkes bila ada tanda bahaya pada ibu nifas dan baru lahir. Jadi di sini disarankan jika ibu nifas atau bayi baru lahir tidak mempunyai atau tidak ada tanda bahaya, disarankan bisa melakukan pemeriksaan secara elektronik ya, media elektronik, melihat keadaan sendiri. Tetapi jika ditemukan tanda bahaya, ibu harus segera ke fasilitas kesehatan. Untuk ibu menyusui dapat dilakukan dengan konseling risiko, menyusui, cuci tangan sebelum menyentuh bayi, payudara, dan pompa ASI. Jadi setiap ibu akan menyentuh bayi, payudara, dan pompa ASI atau botol harus mencuci tangan dengan benar. Tetap gunakan masker saat menyusui bila di luar rumah. Ya. Bersihkan pompa ASI setelah dipakai atau sebaiknya ibu memerah ASI. Jadi setelah ibu melakukan pemompaan ASI, ibu harus segera membersihkannya. Tapi sebaiknya ibu harus memerah saja ASI-nya, ya, agar produksi ASI tetap lancar. Pada ibu melahirkan, rujukan persalinan terencana untuk ibu hamil berisiko. Segera ke fasilitas kesehatan apabila ibu ada tanda-tanda akan bersalin. Jaga jarak minimal 1 meter, jika tidak perlu tindakan. Keluarga berencana atau KB pasca persalinan dapat dilakukan sesuai prosedur. Ya, jadi ibu bisa menanyakan informasi tentang KB pasca persalinan kepada petugas kesehatan melalui grup WA yang ada di desa kita. Jadi setiap ibu hamil yang ada di desa atau kelurahan sudah mempunyai grup khusus untuk ibu hamil. Jika ibu belum tahu atau tidak tahu berapa grupnya, apa nama grupnya, ibu bisa menanyakan kepada bidan desa masing-masing ada di tempat tinggal ibu. Selanjutnya kami akan menerangkan cara memakai masker yang benar, gitu ya. Cara memakai masker yang benar itu seperti berikut ya Bu ya. Yang pertama, kalau ibu memakai masker medis atau masker bedah ini seperti ini, ibu harus pastikan bahwasanya bagian yang ada bagian luar yaitu berwarna biru dan ada besi itu menutupi di batang hidung kita ya, batang hidung ya. Usahakan jangan memegang bagian depan masker ya. Bagian luar masker jangan dipegang, menutupi batang hidung terus sampai menutupi dagu, bawah dagu. Ya, ini adalah pemakaian masker yang benar ya Bu ya. Nah, sedangkan kita sering melihat pada masyarakat masih banyak pemakaian masker yang kurang tepat ya Bu ya, seperti ini Bu. Mungkin dia di bawah hidung. Nah, ya Bu ya, atau mungkin dia hanya menutupi mulut. Ini Bu, ya. Atau juga mungkin dia hanya asal menempel. Jadi seperti ini, tidak ditekan sesuai dengan bentuk batang hidung kita ya. Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin memakai jilbab, ibu bisa menggunakan penyambung atau yang dikatakan dengan konektor masker ya. Bisa ibu dapatkan di berbagai tempat. Baiklah, karena materi kita sudah selesai untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian selama masa pandemi. Mohon maaf jika dalam pemberian materi ada mungkin perkataan yang kurang tepat, kami mohon maaf, dan kami harap Bapak Ibu bisa kembali melakukan yang terbaik untuk selama di masa pandemi ini. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang ini saya akan praktekkan 6 langkah cara cuci tangan yang benar. Yang pertama, kita melakukannya di bawah air yang mengalir dengan memakai sabun. Langkah pertama adalah kita membasahi telapak tangan dan meletakkan sabun dan memutar telapak tangan dengan cara menggosok telapak tangan dengan cara memutar. Itu adalah langkah pertama. Langkah kedua, menggosok punggung tangan kiri dan kanan. Langkah ketiga, sela-sela jari. Langkah yang keempat adalah
ruas jari. Langkah yang kelima ibu jari, dan langkah yang keenam ujung kuku dengan cara memutar sesuai jarum jam. Setelah itu kita melakukan pembilasan tangan di bawah air mengalir dengan cara telapak tangan menghadap ke bawah. Setelah bersih dan busa-busa tidak ada, kita mengulangnya dengan tisu bersih. Demikianlah 6 langkah cuci tangan yang bisa kami lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan diterapkan di rumah tangga.